Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya kenal dengan bidadari? Kalau kenal berarti Baraya sudah mati. Tapi ceritanya begini Baraya, konsepsi bidadari itu sebenarnya sejak awal sudah keliru, sudah salah. Kalau misalkan kita mau merunut secara etimologis, maka yang dimaksud dengan bidadari itu adalah malaikat Jibril. Bukan wanita cantik bermata jeli yang diperuntukkan kepada manusia-manusia yang sangat baik hati setelah beliau meninggal. Kenapa seperti itu? Karena bidadari itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bidadari itu artinya widya dari atau bidya dari. Bidya atau widya itu artinya adalah pengetahuan. Dari itu artinya adalah penyampai. Jadi penyampai pengetahuan atau penyampai pesan-pesan ilahiyah, penyampai pesan-pesan pengetahuan. Begitulah kurang lebih. Jadi penyampai pesan ilahiyah itu tentu saja adalah Jibril, bukan wanita bermata jeli, kan seperti itu. Adapun hur atau hurin itu dalam bahasa Arab yang artinya adalah bidadari, yang kita terjemahkan ke dalam artinya menjadi bidadari, itu justru sama sekali tidak relevan dengan bidadari dalam konteks bahasa aslinya. Begitu. Lah kok ini bahasanya etimologi sih, bahasanya bukan hal-hal yang substansial tapi bahasa kata per kata. Ya justru karena masalahnya begini Baraya. Jadi ketika kita menyampaikan satu bahasa kemudian diseberangkan menjadi bahasa lain, ditranslasikan, diterjemahkan, maka karena setiap kosakata itu tidak memiliki padanan kata di bahasa yang lain, maka besar potensinya dan selalu terjadi bahasa itu menjadi distorsi, menjadi maknanya itu acak-acakan, menjadi salah, menjadi tidak tepat. Begitu. Setiap satu bahasa ke dalam bahasa lain selalu memunculkan ketidaktepatan itu. Selalu ada pesan yang kemudian akhirnya bias. Begitu. Nah, kalau secara bahasa manusia dengan bahasa manusia seperti itu, coba bayangkan apa yang terjadi jika bahasa Tuhan ditranslasikan ke dalam bahasa manusia. Dan inilah yang akhirnya memunculkan bias yang bahkan jauh lebih besar lagi, memunculkan perdebatan, memunculkan kepanikan dan sebagainya. Tapi bagaimanapun bahasa Tuhan memang harus diterjemahkan. Nah, kalau Baraya sudah memahami bahwa hal yang paling substansial di sini justru adalah masalah etimologis, masalah praktis, kita akan sama-sama membahas tentang bidadari. Apakah bidadari itu ada? Ayo kita mulai. Jauh sebelum kita mengulas tentang bidadari, kita harus memahami sesuatu tentang dalil-dalil agama Islam. Kita sekarang melihat sedikit dalam sudut pandang hermeneutika bahwa ketika dalil itu muncul, ketika ayat-ayat atau hadis-hadis itu keluar, itu kadangkala atau seringkali tidak sesuai dengan fakta realitasnya, kenyataannya, fakta objektifnya, tetapi disesuaikan dengan siapa yang menerima pernyataan atau fakta itu. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali luput dari pandangan ulama-ulama fikih, tetapi dianggap atau disikapi terlalu berlebihan oleh orang-orang sufi. Jadi maksudnya begini Baraya, kita melihat banyak sekali dalil-dalil atau nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis yang kontradiktif satu sama lain. Misalkan tentang dosa apakah yang paling besar. Setiap Nabi ditanya tentang dosa apa yang paling besar, jawabannya beda-beda. Ada yang membunuh adalah dosa yang paling besar. Ada yang berzina adalah dosa yang paling besar. Setelah syirik tentu saja ya. Ada yang makan harta riba, itu adalah yang paling besar dan sebagainya. Kenapa setiap ada satu sahabat yang bertanya, jawabannya selalu berbeda? Demikian pun dengan apa amalan terbaik. Kadang-kadang Nabi bilang bahwa amalan terbaik itu adalah sholat, mendirikan sholat tepat pada waktunya, tidak lalai dan sebagainya. Ada juga jihad fisabilillah, itu adalah amalan terbaik. Ada yang mengatakan bahwa zikir itu jauh lebih berat timbangannya daripada jihad dan sebagainya. Bahkan seorang suami yang bekerja habis-habisan untuk menafkahi keluarganya, itu setiap satu nafkah yang diserahkan kepada keluarganya itu nilainya lebih tinggi daripada perjuangan orang-orang syuhada atau orang-orang mujahidin. Seperti itu juga ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya amalan yang terbaik dalam Islam itu apa? Kenapa ada begitu banyak versi? Kenapa ada banyak perbedaan dan sebagainya? Sebenarnya itu bukan perbedaan, karena sekali lagi masalahnya bukan apa fakta objektifnya, tetapi siapa yang menerima itu. Jadi siapa yang menerima itu tuh maksudnya gimana? Jadi begini Baraya punya sebuah wadah. Ada wadah yang kecil, ada wadah yang besar, ada wadah yang sangat besar. Baraya memiliki ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Bagaimana caranya untuk memberikan pengetahuan yang penuh kepada wadah kecil dan wadah besar? Wadah yang besar dikasih air yang sangat besar, wadah yang kecil
airnya juga sedikit. Kalau airnya besar, dia akan luber dan tetap saja pengetahuannya segitu-segitu aja gitu. Jadi fakta atau realitas atau sesuatu yang objektif itu tidak bisa diterima oleh setiap orang dalam kondisi yang sama. Karena apa? Karena penerimanya berbeda-beda. Makanya itu balik lagi ya, misalkan ke percontohan yang tadi. Dalam Islam itu seringkali digambarkan bahwa untuk masuk surga itu sulitnya luar biasa. Misalkan bahkan ketika orang sholat pun itu dipermasalahkan, sholat yang tidak khusyuk, sholat yang lalai, itu justru menyebabkan orang masuk neraka. Berarti susah sekali. Bahkan ketika misalkan, saya mohon maaf ya, kita pipis, kemudian pipisnya itu ceboknya nggak benar, misalkan, itu juga menjadi salah satu dosa yang sangat besar. Begitu. Nah, tetapi di sisi lain ternyata masuk surga itu gampang karena ada cerita-cerita di mana orang yang memberi minum anjing yang kehausan, tiba-tiba masuk surga gitu. Ada seorang yang sangat jahat luar biasa, kemudian dia memutuskan untuk tobat. Dia belum tobat, dia baru mencari-cari cara untuk melakukan tobat, padahal dosanya sedemikian besar, dia masuk surga dalam hal itu. Kok jadi gampang masuk surga? Di sisi lain masuk surga susah, di sisi lain masuk surga begitu mudah. Karena apa? Karena sekali lagi ini bukan soal benar dan salah pandangan objektif dari satu realitas seperti itu, tetapi tergantung siapa yang menerima itu. Makanya di antara para sahabat itu sampai ada, setiap di antara para sahabat itu ada ilmu-ilmu yang tidak dipahami oleh orang yang lain. Misalkan Abu Hurairah mengatakan seperti ini, saya itu memiliki banyak sekali hadis, saya meriwayatkan banyak sekali hadis, ilmu pengetahuan dari Nabi. Sebagian saya kasih tahu kepada kalian dan kalian mengetahuinya, tetapi sebagiannya saya sembunyikan karena kalau saya sebarkan, saya akan digebukin, dipukulin, bahkan dipenggal. Jadi kalian semua akan memenggal saya seandainya saya memberitahukan ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad. Jadi ilmu apa itu? Kenapa kalau misalkan ini sampai dipenggal? Pada kenyataannya memang bukan hanya Abu Hurairah, tapi setiap para sahabat itu memiliki ilmu-ilmu yang mungkin saja tidak diberikan kepada orang yang lain. Makanya kalau misalkan kita masuk ke dalam kajian usul fikih misalkan gitu ya, kemudian kita lihat pendapat Ali atau pendapat Umar, itu memunculkan kontroversi lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Pendapatnya itu, pernyataannya. Kenapa? Karena memang ilmunya beda-beda gitu. Jadi Umar sampai berani mengubah syariah sampai 70 sekian gitu ya. Kemudian Ali juga banyak sekali melontarkan kalimat-kalimat yang seakan-akan dia ada di atas syariah gitu. Misalkan peristiwa tahkim dan sebagainya gitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena memang kebenaran itu atau ajaran dari Nabi Muhammad itu tidak benar-benar sama 100% kepada semua orang, tetapi disesuaikan dengan siapa yang menerima itu. Makanya kalau Baraya misalkan melihat para sahabat itu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya karena memang pada faktanya mereka itu memang mungkin diberi pengajaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan pengetahuan mereka, dan jangka pengajaran Nabi Muhammad dan intensifnya Nabi Muhammad mengajar mereka dan sebagainya itu benar-benar menjadi sebuah pertimbangan. Benar dan salahnya itu tidak sesuai dengan satu fakta objektif tertentu yang solid, satu, tunggal dan sebagainya, tetapi benar-benar bisa beraneka ragam. Begitu. Nah ini juga yang ditertawakan oleh orang-orang Mu'tazilah gitu kan. Orang-orang Sunni kebanyakan itu mengatakan bahwa para sahabat itu berbeda-beda pendapat dan perbedaan di antara para sahabat itu adalah rahmat. Satu hadis yang sebenarnya diragukan kevalidannya, tetapi diterima oleh masyarakat muslim secara keseluruhan karena memang nampaknya seperti itu, karena para sahabat juga jelas berbeda-beda. Nah, Mu'tazilah mentertawakan itu, masa beda-beda pendapat adalah rahmat kayak gitu ya. Ya, ini Mu'tazilahnya dalam hal ini itu cacat nalar saya pikir ya, kesalahan sedikit lah dalam hal itu. Tapi balik lagi, nah kalau memang sudah seperti itu, maka kita juga harus melihat misalkan ketika Tuhan itu menggambarkan dirinya, itu penggambaran Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu tidak terjelaskan, tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tidak terdefinisikan, tidak tertera dan sebagainya. Tetapi di sisi lain Tuhan menjelaskan bahwa dirinya maha melihat, punya wajah, punya kaki dan sebagainya. Bahkan dalam satu ayat, dalam satu kalimat ada satu yang kontradiktif. Misalkan Tuhan tidak ada yang serupa dengannya, dia adalah yang maha melihat dan maha mendengar. Katanya tidak ada serupa dengannya, tapi ada maha melihat dan maha mendengar. Kenapa bisa kontradiksi dalam satu ayat itu? Ketika bahasa-bahasa Tuhan itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, biasnya memang seperti itu. Dan untuk menghilangkan bias, terpaksa memunculkan kontradiksi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan paradoks ketuhanan, misalkan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat olehnya dan sebagainya, itu sebenarnya adalah pertanyaan yang muncul dari
keinginan kita untuk menerjemahkan secara penuh bahasa Tuhan yang jelas tidak bisa kita pahami gitu. Jadi kan kosakata bahasa manusia itu terbatas, dengan bahasa lain aja kita nggak paham, apalagi dengan bahasa Tuhan. Tapi kita memaksakan itu sehingga kita memunculkan kontradiksi-kontradiksi yang semacam itu. Begitu. Nah, kalau misalkan kita sudah memahami bahwa ternyata bahasa Tuhan dengan bahasa manusia itu akan memunculkan bias ketika diterjemahkan, maka kita harus memahami dalam hal ini begitulah yang terjadi pada bidadari. Jadi bidadari itu mungkin saja tidak benar-benar berbentuk wanita cantik bermata jeli yang ketika meludah ke air laut dia menjadi tawar semuanya dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi gagasan atau pandangan atau konsepsi tentang bidadari itu harus disesuaikan dengan siapa yang menerima pandangan tentang bidadari itu. Begitu. Bagaimana cara kita bisa memilah pandangan bidadari yang benar itu? Nah, Imam Nawawi dan kemudian Imam Al-Ghazali, dan kemudian ini menjadi satu yang sangat populer di antara kalangan ulama karena kemungkinan besar ini memang muncul pertama kalinya di era sahabat. Ada sebuah pernyataan, ada sebuah klausul bahwa dalam sudut pandang keikhlasan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah manusia yang ikhlas beribadah sebagai budak. Jadi dia beribadah itu karena takut dicepret, takut dimarahin, takut dimurkai, takut masuk neraka, takut dapat dosa, takut dapat apa. Nah, itu adalah ikhlasnya budak. Bisa diterima keikhlasannya itu, tapi itu adalah ikhlasnya orang-orang budak. Kemudian ada ikhlas yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu ikhlasnya para pedagang. Dia itu ketika beribadah, dia hitungnya untung ruginya. Kalau saya bersedekah 100.000, maka akan digandakan 700.000, 700 kali lipat sekian. Kalau saya sedekah motor, maka tahun depan saya akan dapat mobil dan lain yang seperti itu. Ada kan yang seperti itu bukan berarti salah, ada dalilnya, tetapi itu adalah ikhlasnya versi kedua, yaitu versi pedagang. Dan ada ikhlas yang level 3, yaitu ikhlas para pecinta. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, dia bukan gara-gara takut dosa, bukan gara-gara takut pahala dan sebagainya, tapi karena dia sudah mencintai perbuatan baik itu. Orang yang beragama, yang sudah terinternalisasi agamanya dalam dirinya, itu sudah otomatis dia menjadi suka pada hal-hal yang baik dan tidak suka pada hal-hal yang buruk. Bahkan ketika dia tidak diancam sorga, tidak diancam neraka, bahkan ketika dia tidak diiming-imingi sorga. Begitu ceritanya. Karena nilai kebaikannya itu sudah terinternalisasi dalam dirinya. Udah otomatis saja dia melakukan seperti itu. Ingat, setiap lingkaran keikhlasan itu ada dalilnya. Semuanya dibenarkan. Jadi misalkan ya, kita takut pada neraka kalau misalkan kita melakukan kejahatan. Ada nggak dalilnya? Ada, banyak sekali. Ada nggak dalil untuk keikhlasan para pedagang? Ada banyak kan. Kalau kita misalkan melakukan seperti ini dapat pahala sekian, ada kan. Ada juga yang terakhir bahwa yang dianggap yang penting itu bukan soal pahala sorga, bukan dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah kebajikan itu sendiri. Makanya ada level di mana Tuhan itu berkata bahwa untuk orang-orang yang paling beriman, untuk orang-orang yang paling baik, ketika dia masuk sorga, sorganya pun bahkan tidak dipedulikan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Jadi kenikmatan yang paling tinggi untuk orang-orang yang bajik, untuk orang-orang yang beriman, itu adalah ketika bertemu, melihat Tuhan. Begitu kan? Dan ketika itu terjadi, maka sorga dengan segala kenikmatannya itu sama sekali tidak terasa, sama sekali tidak terlihat, sama sekali tidak bisa kita nikmati lagi. Semuanya sudah lebur, sudah hancur karena kita menatap Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Jadi dalilnya semuanya ada. Begitu. Nah, dalam hal inilah kemudian kita memahami apa yang dimaksud dengan bidadari. Untuk orang-orang yang levelnya 1 dan level 2, level keikhlasan budak dan level keikhlasan para pedagang, cerita-cerita tentang bidadari itu digambarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang ya, perempuan-perempuan yang sangat cantik, yang seperti ini, seperti itu. Kalau seseorang melakukan sesuatu maka akan dapat 72 bidadari dan sebagainya, begitu. Itu adalah motivasi atau dorongan untuk seseorang melakukan hal-hal yang baik. Karena kalau misalkan orang dengan abstraksi yang sederhana, yang rendah, kemudian dia diajak untuk melakukan kebaikan, kan dia gak bisa dijelaskan dengan sesuatu iming-iming yang di luar abstraksinya dia, di luar nalarnya dia. Maka gimana caranya agar dia didorong untuk bisa melakukan kebaikan adalah dengan mempersonifikasikan satu fenomena atau satu keadaan yang dia tidak pahami, tapi kemudian diturunkan agar dia menjadi paham. Begitu. Bidadari mungkin sesuatu yang jauh lebih indah, sesuatu yang jauh lebih kuat, tapi gara-gara dia harus disampaikan kepada orang yang
kemampuan abstraksinya rendah, maka dia harus dijabarkan sebagai perempuan cantik bermata jeli. Begitu kurang lebihnya. Dan kalau Baraya masih agak bingung dan meragukan apa yang saya sampaikan, ya tidak apa-apa, no smoking. Tapi saya tambahkan dua argumentasinya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa dalil utama terkait dengan sorga itu adalah pernyataan bahwa sorga itu yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan bahkan oleh para wibu paling halu sekalipun, yang imajinasinya paling tinggi sekalipun, sorga itu gak terjangkau. Itu adalah dalil utama tentang sorga. Benar-benar tidak bisa kita pikirkan kenikmatannya dan sebagainya. Bahkan ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa yang paling bisa kita bayangkan tentang keindahan dan sebagainya itu adalah 1% dibagi seluruh manusia dari kenikmatan surga yang sesungguhnya. Kan seperti itu. Jadi intinya surga itu tidak bisa dijelaskan. Tapi kemudian kenapa digambarkan jadi ada bidadarinya, ada dipannya yang berwarna emas, ada pintu gerbang dan sebagainya? Ya, itu adalah ketika orang-orang gagal untuk bisa mengabstraksikan sesuatu yang sangat transenden, dijelaskan dengan sesuatu yang lebih profan, lebih terlihat, lebih nyata seperti itu. Jadi bidadarinya mungkin saja tidak benar-benar seperti itu, tetapi menjadi seperti itu agar orang-orang yang abstraksinya rendah itu mendapatkan motivasi agar dia melakukan hal yang baik. Itu argumentasi yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua itu adalah bahwa misalkan bidadari itu hanya disampaikan kepada para pria. Kan ada perdebatan di antara para ulama ya, apakah kalau perempuan masuk surga dia dapat bidadara atau bagaimana dan sebagainya. Ya kemudian memunculkan banyak perdebatan. Karena apa? Karena tidak disebutkan di dalam dalil, tidak disebutkan di dalam nas apakah perempuan mendapatkan bidadari atau tidak, bidadara atau tidak gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang bidadari itu sebenarnya tidak ada dalam realitasnya. Mungkin ya dalam realitas. Kenapa seperti itu? Tapi bidadari itu hanya ada untuk memberikan motivasi, dorongan untuk melakukan kebaikan. Karena laki-laki itu selalu menginginkan perempuan cantik dan berjumlah banyak, laki-laki ya, maka dia akan diiming-imingi, dimotivasi dengan abstraksi yang seperti itu. Sedangkan perempuan tidak pernah menginginkan laki-laki yang banyak dan cakep-cakep dan menjadi miliknya semuanya, gak ada. Atau sedikit sekali perempuan yang memikirkan hal seperti itu. Karena tidak ada atau sedikit sekali, maka gambaran di dalam Al-Quran tidak mendorong manusia untuk berpikir ke arah sana. Tidak memotivasi perempuan dengan cara seperti itu. Begitu. Kereta lewat. Jadi ternyata keberadaan bidadari itu ternyata bisa ada, bisa enggak gitu. Kalau misalkan jenis kelaminnya ini menjadi enggak ada, jenis kelaminnya itu menjadi ada. Kalau misalkan tingkat religiusitasnya segini, maka bisa menjadi ada, bisa menjadi tidak ada, atau bentuknya menjadi ini dan sebagainya, begitu. Makanya kalau misalkan teroris bisa melakukan hal yang seperti itu, ngebom demi bidadari dan sebagainya, ya karena keinginannya itu hanya sebatas pada bidadari dapat 72 biji gitu. Ya, jadi kemampuan abstraksinya sampai segitu saja gitu. Jadi kalau ada ustadz atau ulama yang menjelaskan tentang bahwa kalau kamu bersedekah sekian nanti akan dapat sekian, ya itu abstraksinya sampai sebatas itu saja. Sekali lagi, itu bukan berarti salah, karena setiap orang memang harus mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan dia dalam menangkap informasi itu atau pengetahuan itu. Kalau bejananya sebesar ini, ya mau dikasih air segimana banyak pun, dia daya tampungnya hanya segitu. Oke, Baraya itu saja ya, karena sekarang pesawatnya lewat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.